Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap orang yang hadir di live streaming ini. Yang susah dihiburkan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang terbelenggu dilepaskan. Ada mukjizat, ada terobosan, ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya, ada Kak Robin, ada Kakak Orlando, Ibu Evi Lampus. Apa kabar pagi hari ini Ibu Albertine, Ibu Roberta, Ibu Elita Tarigan, Ibu Penina, Ibu Ofelia, Ibu Wirawati, dan semuanya, Ibu Linda. Shalom shalom, Kakak Marudut Nainggolan, Kakak Simon Mapaung, ya, dan semuanya. Puji Tuhan. Mari saudara-saudariku, kita mau menaikkan pujian. Kita katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sungai sukacita surgawi mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau bersukacita oleh karena Engkau. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, puji Tuhan. Ya, saya mengajak
Bapak Ibu semua, kembali kita menaikkan satu pujian. Kita mau katakan bersorak ya, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kita mau bersuka cita sekali lagi karena Tuhan kita, bukan karena keadaan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bersoraklah bagi Tuhan. Hidup kita oleh Tuhan Yesus dulu. Bersoraklah Bagi Tuhan, dialah benteng kisah hidupku. bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng kisah hidupku. bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng kisah hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan kita. Sangat terbukti suara. Tepuk tangan yang semua sama-sama keluar. haleluya, terima kasih Tuhan. Come on. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng kisah hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindungan. Nyanyikan iman kita. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan Sakit disembuhkan. segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng kisah hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Yes, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah sumber daripada pertolonganku, dan Engkaulah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Mari Bapak Ibu kita kembali naikkan pujian. Allahku kan memenuhi segala keperluan kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang mencukupkan segala keperluan kami. Kami percaya Engkaulah penyedia kami. Bahkan segala berkat yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami di dalam Kristus, di dalam surga, Engkau sudah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami mengucap syukur, kami mau menyerahkan pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkaulah yang menaruh setiap perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat yang hendak mencuri firman-Mu, yang hendak mencuri konsentrasi kami, saat ini kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Shalom sekali lagi Ibu Esther, ya ada Kakak Tober, Pasar Ibu, Kakak Hari Alamsyah, Kakak Elita Tarigan, Ibu Yusfin, Ibu Roberta, Ibu Albertine, Ibu Potrin, Kakak Lubius Eni, Kakak Rasmi Purba, dan semuanya. Ya Bapak Ibu, tadinya saya mau meneruskan topik tentang kemarin ya, hukum-hukum yang harus kita pahami, yang berlaku di alam roh ya, sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang saya bagikan itu tertulis dalam firman ya. Maksud saya segala kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan itu ada dasar firman Tuhan. Nah, namun tadi pagi ya, Tuhan memberikan satu kata ya kepada saya, hutang pihutang. Dan saya merasa banyak Bapak Ibu yang sedang terbelenggu oleh hutang pihutang. Jadi pagi hari ini saya izin, saya ganti topik dulu ya, baru besok-besok kita akan meneruskan topik besar kita, yakni hukum-hukum roh. Apa yang harus kita mengerti sebelum kita doa peperangan ya. Doa-doa peperangan kita itu juga sebetulnya bagian sih. Wah, terima kasih Kakak Robin ya, sudah menyematkan hukum kesepakatan yang pertama, hukum substitusi yang kedua, ketiga hukum teritorial, keempat hukum pengorbanan, kelima hukum iman ya. Iya, sebetulnya saya masih mau melanjutkan itu, tetapi khusus untuk hari ini saya ganti dulu topiknya bentar ya Bapak Ibu. Kita mau membahas tentang penyediaan Tuhan. Siapa yang setuju? Kayaknya Tuhan gak salah deh kalau ngasih tahu ya. Katanya banyak yang terlilit hutang pihutang. Ya, siapa yang setuju? Setuju ya Ibu Roberta. Oke, Ibu Evi ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Raja-Raja 17 ya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa keluar dari pergumulan kita ya, khususnya hutang pihutang, khususnya soal penyediaan Tuhan, betul? Ya, mari kita mau sama-sama belajar dari 1 Raja-Raja 17 ya. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab itu raja Israel ya Bapak Ibu. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kupersiapkan untuk memberi makan engkau di sana.
Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak memberi roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ke-7 saya bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sekian pembacaan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita mau belajar dari perikop ini ya. Kita sama-sama belajar bahwa Nabi Elia sendiri yang berbicara kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada embun atau hujan. Berarti ini adalah musim kekeringan, musim paceklik, musim dimana ekonomi susah lah kalau zaman kita sekarang ya. Musim ekonomi keuangan seret gitu ya, musim penjualan lesu gitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika musim ini terjadi, maka apa? Umat Tuhan juga mengalami hal yang sama, bukan? Umat Tuhan tidak ada pengecualian, termasuk Nabi Elia yang mengatakan hal ini juga dia mengalami sama musim paceklik juga, musim kekeringan, musim kemarau di mana tidak ada hujan, di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan bisa menumbuhkan gandum dan lain sebagainya, makanan ya. Nah, tidak ada pengecualian juga karena di mana kita tinggal ya, kalau di sana ada berkat Tuhan, kita anak-anak Tuhan juga mengalami berkat Tuhan, bukan? Tetapi kalau di sana ada kekeringan, anak-anak Tuhan juga mengalami kekeringan juga. Ya, ini fakta. Namun perbedaannya anak-anak Tuhan seharusnya kita berbeda. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu boleh tulis di komentar ya untuk mengingatkan kita ya. Kalau ada musim kesusahan misalnya ya, tahun 2026 kita sering kali mendengar musimnya susah.
apalagi bulan Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar sosial media sudah memberitakannya ya, prediksi sana, prediksi sini. Ada zaman kesusahan, oke ya. Tetapi kita juga mau sama-sama mendengar ya berita hari ini bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar ya, ada pemeliharaan Tuhan. Itu supaya mengingatkan Anda ya yang menulis di komentar bahwa akan ada pemeliharaan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ada caranya, ada Bapak Ibu ya. Kita mau belajar lebih detail ya dari firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan, datanglah apa? Firman Tuhan kepadanya. Saat ini saya nggak tahu di mana Anda berada, maksud saya dalam situasi apa. Apakah engkau juga sama mengalami seperti yang Nabi Elia alami ya? Walaupun itu memang diizinkan Tuhan ya, supaya tidak ada embun atau hujan. Tetapi yang kau ada di dalamnya, engkau sedang mengalami masa-masa paceklik seperti itu. Nah, hal yang pertama yang harus kita ingat, jangan jauh-jauh daripada Tuhan, jangan jauh-jauh daripada firman-Nya Bapak Ibu. Waktu zaman dulu saya terbelenggu oleh hutang ya, bisnis saya amburadul ya, puji Tuhannya Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan saya hati yang haus dan lapar akan Tuhan lebih daripada semuanya Bapak Ibu. Bahkan waktu itu saya juga masih main saham sebetulnya, dan dari saham itu menguntungkan juga sebetulnya. Tetapi karena saking haus dan lapar sama Tuhan ya, saya tinggalkan semuanya itu Bapak Ibu. Saya tinggalkan semuanya itu, dan apa yang saya lakukan? Tuhan suruh saya baca firman, doa, puasa, dan itulah yang saya lakukan ya. Dan saya bisa pastikan firman Tuhan itu itulah yang saya dengar, yang ada yang tersurat itu tertulis, ada yang tersirat itu nggak tertulis, tapi kita tahu itulah kehendak Tuhan ya. Nah, itu yang saya lakukan ya, dan saya juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, engkau yang mendengar firman Tuhan ini jangan anggap remeh. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir, firman Tuhan saya sudah baca kok, saya sudah baca. Oke, kau sudah baca, tetapi belajarlah, tundukkanlah ya hatimu itu, membaca dengan kerendahan hati, dengan kehausan, dengan kepercayaan. Mungkin kau berpikir, apa hubungannya sih firman Tuhan dengan hutang piutang saya? Ada yang berpikir seperti itu. Yang berpikir seperti itu tuliskan saya, jadi saya tahu. Jadi saya tahu apa yang saya katakan ini nyambung gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu? Ya, terima kasih Bu Evi, Bu Esther. Apa sih hubungannya firman Tuhan? Saya ini lagi didesak oleh hutang gitu loh. Ceciara ngomongin firman Tuhan, saya lagi mau dapat solusinya. Solusinya sekarang, bukan nanti. Ya Bapak Ibu, percayalah ya, jalannya Tuhan itu bukan jalannya kita ya. Kalau jalannya kita sih, kita maunya pokoknya sekarang dengan cara kita maunya cepat, kita maunya instan, betul kan? Itu caranya kita. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu lebih tahu ya bagaimana caranya untuk menolong kita. Makanya dikatakan ya di kitab Yesaya, jalan-jalannya Tuhan dan pikirannya Tuhan itu jauh di atas jalan-jalannya kita dan pikirannya tinggi kita, setinggi langit dari bumi. Demikian jauh jalan-jalannya dan pikiran-pikirannya dibandingkan jalan-jalan kita dan pikiran-pikiran kita ya kan. Kalau cara kita mah kita pokoknya maunya instan beginilah. Waktu dulu juga saya berpikir begitu, Tuhan pulihkan ekonomi saya mau usaha lagi. Tetapi kata Tuhan, jangan. Dengan jelas Tuhan ngomong itu, jangan, kamu akan rugi lagi kalau kamu
usaha yang sama, tetapi ini sempat bandel ya. Kenapa? Karena saya pikir kalau saya nggak usaha, saya makan apa gitu loh. Waktu itu ya waktu itu saya memang mandiri ya, suami gitu ya, saya dan anak ya berdua gitu ya. Jadi ya karena dari awal pernikahan saya memang selalu mandiri. Nah itulah ya. Tetapi ya maksud saya meningkat cerita ya, Tuhan memang punya cara yang luar biasa. Saya sih cuman kepengennya segini ya. Tetapi Tuhan kepengen memberikan saya jauh lebih daripada apa yang saya kepengen gitu. Nah itulah Bapa kita itu seperti itu. Mungkin kau belum kenal Bapamu ya. Bapamu yang sangat mengasihimu itu. Kita cuman kepengennya segini. Tuhan, saya cuman mau segini. Pokoknya mau utang saya lunas. Tetapi Tuhan bilang, enggak anakku. Aku enggak mau hanya utangmu lunas. Tapi dengarlah caraku, dengar dan ikuti dan taati caraku. Karena aku kepengen memberikan kau jauh lebih daripada apa yang kau kepengen. Nah itu Bapak kita, Bapak Ibu. Kalau engkau belum mengenal dia, ayo saya undang, kenalilah Bapamu sendiri itu. Bapamu itu sangat mengasihi engkau. Siapa sih yang mengasihi kita lebih daripada Bapa kita yang di surga? Bukankah dia sudah memberikan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib supaya Anda dan saya bisa menjadi anak-anaknya? Kurang apa sih maksud saya? Siapa sih yang bisa mengasihi kita seperti Bapa kita yang di surga? Siapa sih yang bisa mengasihi kita seperti Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya di atas kayu salib? Dan Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami janji-janji Tuhan kalau kita nggak mau mengenal, nggak mau mendengar firman-Nya, ya kan, nggak mau menghidupi jalan-jalannya. Kita tidak akan sampai kepada rancangannya kalau kita tidak mau membaca, mendengar, mengenal firman-Nya ya. Saya masih ingat ada satu bapak-bapak yang terlilit oleh hutang. Saya bilang, Pak, ikutin live doa saya setiap pagi. Tetapi nggak mau. Saya bilang kalau nggak bisa bangun pagi nggak apa-apa, ikuti YouTube saya aja. Mohon maaf ya, nggak boleh sebetulnya di TikTok, peraturan TikTok saya nggak boleh menyebutkan yang lain ya, tetapi udah kelepasan nggak apa-apa ya. Iya, nggak boleh menyebutkan channel lain, itu peraturan TikTok. Mohon maaf ya kalau kelepasan ngomong gitu. Nah, kenapa? Karena pengajaran ini sama pentingnya ya. Pengajaran-pengajaran ini yang akan memimpin kau mendapatkan terobosan dan kemenangan. Perhatikan firman Tuhan di sini. Kemudian datanglah firman Tuhan. Jadi asal muasal Nabi Elia mendapatkan pemeliharaan Tuhan itu dari apa? Dari pendengarannya akan firman. Bukankah banyak juga Bapak Ibu yang mengalami terobosan di sini? Ayo yang sudah mengalami terobosan, ayo yang sudah mengalami mukjizat. Karena apa? Karena tunduk bukan taat. Ketika Roh Kudus berbicara apa, engkau taat, ya kan? Coba kalau engkau nggak mau taat, coba kalau engkau menolak nasihat atau firman Tuhan, apa yang engkau akan tuai? Mungkin engkau tidak ada di tempat di mana engkau diberkati Tuhan, bukan? Ya kan? Ayo yang sudah diberkati Tuhan, ayo jujur. Ya kan? Ya kita membahas di dalam umat Tuhan ya. Kalau misalnya kita membahas di dunia, maksudnya orang-orang dunia ya jangan dibandingkan, karena orang dunia pun bisa mengalami berkat bahkan yang luar biasa. Ya kan, kalau mereka menjadi penyembah-penyembah si jahat, bukan?
Yang memberikan kekayaan itu bukan hanya Tuhan. Si jahat juga bisa, tetapi si jahat gak bisa menciptakan. Apa yang mereka lakukan, mereka mencuri dari anak-anak Tuhan yang setengah-setengah ya, mereka curi untuk mereka berikan kepada penyembah-penyembah mereka, tetapi tidak dengan gratis, tetapi dengan tumbal ya. Makanya perhatikan, masih ingat Epstein, Jeffrey Epstein, masih ingat Didi yang saya bagikan ya, bagaimana mereka juga diberkati luar biasa kan. Bahkan Didi itu diberkati dengan ketenaran, popularitas. Bahkan kita melihat banyak artis-artis saat ini ya, saya tidak mau sebutkan nama-namanya karena ini di publik ya. Ya, bagaimana artis-artis luar biasa terkenal dan diberkati dengan kekayaan karena menyembah si jahat. Dan kita melihat pada saat mereka tampil di panggung itu, mereka harus menyatakan identitasnya ya. Ada yang pakai kostum seperti ular, ada yang lagunya itu ada lirik-liriknya itu ya, tentang penyembahan si jahat, tentang mantra-mantra ya kan, ya khususnya yang di Amerika ya, yang di United States banyak sekali ya. Dan saya juga mendengar langsung pengakuan ya, saya menonton video pengakuan langsung dari beberapa artis terkenal, bukan artis, singer ya, penyanyi terkenal di United States yang ngaku dari mulutnya sendiri ya, bukan AI ya, bagaimana mereka menyerahkan jiwa mereka untuk dimiliki oleh si jahat dengan menukar ketenaran, popularitas ya. Oke, saya hanya membahas tentang umat Tuhan, jadi jangan dicampur adukan ya. Kalau kita mau diberkati dengan caranya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pertama mendengar ya. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa dengan mendengar, mendengar suara Tuhan itu harus dilatih ya. Tetapi kalau engkau belum terbiasa, engkau harus mau membiasakan diri dengan membaca firman-Nya. Bapak Ibu, waktu awal saya mengalami pergumulan keuangan ya, bisnis saya amburadul, Tuhan itu tidak datang langsung dengan suara yang audible ya. Saya mengetahui bahwa Tuhan kepengen saya puasa, berdoa, doa syafaat dan baca firman itu dari mana? Ya dari mimpi sebetulnya, awalnya dari mimpi ya, tapi dikonfirmasi dengan sesuatu yang ada di dalam saya ya, ada sesuatu urging dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Sesuatu dorongan yang sangat kuat ya. Jadi saya nggak kepengen lagi ngapa-ngapain, saya hanya puasa, doa, baca firman. Dan dari situ Tuhan memimpin setiap langkah saya, apa yang harus saya lakukan. Ayat yang ketiga, perhatikan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan bagaimana kunci pemeliharaan Tuhan yang Nabi Elia alami itu dari mendengar. Sekali lagi ya, mendengar. Kunci daripada terobosanmu ya, kunci daripada masalahmu itu ya. Mungkin selama ini engkau belum membiasakan diri untuk mendengar firman, untuk belajar sendiri firman ya. Ya memang baik mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita sama-sama belajar firman ya. Karena mungkin ada bagiannya bagi kita untuk mendengar firman oleh hamba-hamba Tuhan yang disampaikan ya. Tetapi ada bagiannya bagi Anda untuk belajar sendiri, untuk membaca firman. Ada bagiannya Bapak Ibu bagi Anda untuk merenungkan firman, untuk bertanya sama Tuhan.
Tuhan, Engkau mau berbicara apa padaku hari ini? Saat ini saya membuka telinga saya, Roh Kudus tolong saya untuk bisa mendengar suara-Mu. Hari ini Engkau berbicara apa kepadaku? Nah, Bapak Ibu boleh mulai baca sendiri, bergaul erat dengan Tuhan. Karena kalau engkau tidak membiasakan diri dengan firman yang tertulis, bagaimana mungkin engkau bisa mendengar suara-suara Tuhan yang lain, ya kan? Ya mungkin aja bisa ya, ada orang-orang yang dikasih karunia khusus bisa langsung mendengar secara audible gitu. Ada, tetapi saya menghimbau tetap Anda untuk belajar baca firman Tuhan sendiri. Karena bagaimana mungkin kau bisa mengkonfirmasi itu suara Tuhan atau suara si jahat, ya kan? Si jahat pun bisa menyamar, bisa berbicara secara audible. Waktu awal-awal Tuhan menyuruh saya menjadi pendoa, wah Bapak Ibu, saya itu hampir gila. Kenapa? Karena diserang oleh kuasa-kuasa jahat ya. Banyak sekali suara di kepala saya hampir gila ya. Banyak sekali suara di kepala saya, makanya sekarang itu ya saya lebih sensitif itu mendengar dari suara inner man. Inner man itu suara di dalam batin, karena itu si jahat tidak akan bisa meniru ya, tidak akan bisa meniru. Kalau suara di kepala gitu ya, wah si jahat juga bisa berbicara di kepala ya, dengan perkataannya macam-macam ya. Saya itu hampir ya, tetapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan bahkan mengutus hamba-hambanya yang tidak saya kenal untuk mendoakan saya. Tuhan Yesus itu luar biasa ya, dahsyat. Oke, saya balik lagi pada firman Tuhan ya, ayat yang 7. Oke, ayat yang kelima tadi saya sudah bacakan kembali ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Nabi Elia taat, maka apa? Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan, karena dia mendengar instruksinya daripada Tuhan dan dia melakukannya. Dan apa yang terjadi? Dia gak jadi kelaparan, bukan? Ya kan, saya pernah ingat kesaksian satu orang ya, saudara saya di Melbourne di Australia. Waktu itu dia nggak ada kerjaan, dia doa-doa sama Tuhan minta kerjaan, tetapi nggak dapat kerjaan. Kemudian dia bertanya sama Tuhan. Nah, biasakan Bapak Ibu bertanya sama Tuhan ya, apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian dia keluar rumah. Hari itu dia keluar rumah, dia ketemu furniture tahu kan Bapak Ibu, kayak sofa ya, kursi gitu yang bekas, yang dibuang orang di pinggir jalan. Kemudian dia pungut itu, dia bawa pulang, udah gitu dia renovasi sendiri ya. Kalau di luar negeri itu ya banyak sekali kalau furniture yang bekas itu yang orang udah nggak mau pakai, ada waktunya mereka itu bisa membuangnya di pinggir jalan. Nah orang ini juga menemukan ya furniture yang dibuang oleh orang. Nah dia ambil, dia pungut itu, dia cat lagi, dia reparasi sendiri, kemudian dia jual online ya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia mendapatkan berkat ya yang banyak karena dia dapatnya gratis. Kemudian dia renovasi, dia jual, dan di luar negeri itu mereka suka barang-barang antik gitu ya. Jadi apa yang terjadi sampai hari ini, dia masih melakukan hal yang sama dan diberkati Tuhan luar biasa. Nah Bapak Ibu, kuncinya apa? Sekali lagi, mendengar ya kan, bertanya sama Tuhan dan mendengar ya kan. Saya percaya saudara saya itu bukan kebetulan ya kan, dia bertanya dulu sama Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kemudian ketika dia melihat furniture itu, saya percaya Tuhan berbicara kepadanya di dalam hatinya, ambil itu,
ya kan? Walaupun mungkin dia nggak cerita seperti itu belak-belakan, tetapi dia menceritakan bagaimana dia berdoa, dia bertanya, dan kemudian dia keluar rumah, dia melihat furniture itu nggak kebetulan Bapak Ibu, itu segala sesuatu itu ya ada yang merancangkan, bukan? Nah, saat ini marilah engkau mau juga memberikan telinga rohanimu itu dilatih ya untuk mendengar suara Tuhan. Karena kalau Tuhan mau memberkati, sebetulnya bukan Tuhan mau memberkati, Tuhan sudah memberkati. Bapak Ibu bisa lihat di Efesus ya. Coba kita lihat Efesus deh ya. Efesus. Tuhan itu sudah memberkati Bapak Ibu ya. Bukannya belum. Cuman seringkali kita yang nggak paham bagaimana mengakses berkat itu. Efesus 1 ayat 1-3 berkata seperti ini. Jadi belepotan mau ngomong. Saking mau cepet-cepatnya, mohon maaf ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, perhatikan, bukannya belum ya Bapak Ibu, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya berhenti sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang protes, masih ada yang protes yang setiap hari ikut live streaming. Saya sudah nggak protes lagi karena saya sudah seringkali membahas hal ini ya. Segala sesuatu yang rohani itu menciptakan yang jasmani. Jadi jangan protes lagi sama saya. Itu kan berkat rohani di dalam sorga, bukan berkat jasmani. Jangan lagi ada yang protes begitu ya. Karena kemarin-kemarin saya sudah sering kali membahas bahwa yang tidak kelihatan ini yang menciptakan yang kelihatan, ya kan? Firman Allah ini yang menciptakan yang kelihatan. Jadi semuanya yang Tuhan berikan itu di dalam roh. Sebelum itu termanifestasi di alam jasmani. Ya, jadi Bapak Ibu, semuanya sudah diberikan kepada kita. Cuman bagaimana cara kita mengaksesnya, itulah yang umat Tuhan harus paham. Bagaimana cara kita memahaminya? Mau gak mau kita ini harus mau rajin baca yang tertulis ini, dibaca ya. Engkau kenali dulu yang tertulis ini, baru nanti engkau bisa mengupgrade atau memberikan telinga rohanimu itu bisa sensitif karena engkau bergaul ya kan, seperti halnya kita punya sahabat, tadinya nggak dekat, tadinya kita nggak kenal kesukaannya apa dan lain sebagainya, tapi lama kelamaan karena setiap hari kita bergaul pasti kita udah tahu ya kan, bahkan jalan berpikirnya sahabat kita juga udah tahu. Kenapa? Karena kita bergaul erat. Nah, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mengundang Anda semua, mari kita mau belajar mengenal Allah kita ya. Oke, ayat yang ke-7 saya mau bahas kembali. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, Bapak Ibu, suara Tuhan yang kemarin bukan berarti suara Tuhan yang sekarang ya. Jangan kita memakai pola-pola lama, karena Tuhan itu kreatif ya, dan dia itu up to date gitu ya. Tahu kan Bapak Ibu, up to date ya. Jangan kita memakai misalnya waktu lalu Tuhan berkata seperti ini loh, berarti sekarang juga seperti ini. Bukan seperti itu ya. Tanya sama Tuhan. Biasakan ya, kita itu harus mengikuti cara kerjanya Tuhan dan waktunya Tuhan. Bukan kita yang ngotot supaya Tuhan ngikutin cara kerjanya kita dan waktunya kita, bukan seperti itu ya kan. Tuhan yang jadi gembala, bukan yang memimpin. Jadi jangan dibulak-balik Bapak Ibu.
ada mungkin dari kita yang ngotot ya sama Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau caranya seperti ini. Kayak saya dulu ya, saya mau caranya Tuhan nolong saya itu dengan cara bisnis saya dipulihkan. Saya mau Tuhan nolong saya itu sekarang dengan cara bisnis saya dipulihkan. Ini saya mantan, makanya saya bisa ngomong seperti ini ya. Oke, perhatikan beberapa saat sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elias, sekali lagi buka telingamu ya. Telinga rohanimu itu dibuka, dengarkan suara Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan luar biasa, bukan Tuhan itu? Tuhan itu tidak kekurangan akal dan cara untuk memelihara setiap anak-anaknya. Ya termasuk Anda, ya siapapun Anda termasuk Anda. Tuhan tidak kekurangan akal dan cara untuk menolongmu, untuk memberkatimu. Ya kan, bahkan semua dikatakan, tadi saya bacakan lagi ya, Efesus 1. Telah mengaruniakan kepada kita segala, Bapak Ibu, segala. Keuanganmu itu termasuk segala atau enggak? Kesehatanmu itu termasuk segala atau enggak? Ya kan, kita ini kalau baca firman itu harus detail ya. Itu kan termasuk di segala berkat ya kan? Iya dong. Berkat anak cucumu itu termasuk nggak di segala? Termasuk bukan? Ya kan? Nah, mungkin seringkali kita yang kurang baca firman, ya kan? Oke, ya kita lanjut. Perhatikan, telah memerintahkan seorang janda. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau tahu kebenaran firman Tuhan ini ya, apapun situasimu, engkau itu nggak usah khawatir ya. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, sesungguhnya kita ini nggak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat baru. Ya kan, selalu ada berkatnya yang baru bagi kita. Makanya Bapak Ibu ya, saya ini sudah digembleng Tuhan ya. Jadi biasanya kan saya ngandalin rekening bank dan lain sebagainya. Tetapi karena saking seringnya Tuhan suruh saya ya, Ciara kasih itu, kasih ini gitu ya. Jadi sekarang saya nggak terlalu gimana lagi ya, karena saya tahu ketika saya menghabiskan rekening saya untuk keperluan kerajaannya atau untuk keperluan sesama, saya tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan berkatnya yang baru buat saya. Dan Tuhan itu, saya saksikan, Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Walaupun memang ada ujian, sering ya diuji. Ketekunan, iya sering ya. Tetapi di ujung jalan Tuhan itu selalu membawa saya makin tinggi ya. Bahkan berkatnya itu makin tinggi. Bapak Ibu, kuncinya apalagi? Kuncinya itu mendengar, hanya satu sih, mendengar ya kan? Mendengar dan taat, dua deng, bukan satu. Mendengar dan taat. Apa jadinya kalau Nabi Elia berkata sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau ke Sarfat, ngapain pergi jauh-jauh ke wilayah orang yang tidak kenal Tuhan? Bukankah di Israel banyak umat Tuhan yang baik-baik yang bisa bantu saya? Kenapa saya harus pergi jauh-jauh ke Sarfat, ke negeri orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya kan? Bisakah Nabi Elia nolak? Bisa, bukan? Tetapi apa yang dilakukan Nabi Elia? Dia taat. Dia pergi ya. Dan kalaupun kita misalnya Anda dan saya jadi Nabi Elia, bisa nggak kita protes sama Tuhan? Ngapain Tuhan suruh saya ke janda yang miskin? Suruh saya ke janda yang kaya kek? Mungkin dia lebih masuk akal bisa memberkati saya, bukan? Ya kan?
Tetapi kenapa suruh saya kalau saya jadi Nabi Elia gitu ya? Ya kan? Kalau Anda jadi Nabi Elia, Anda bisa nggak sih ngomong protes sama Tuhan? Kenapa harus janda yang miskin? Nah, sekarang ya, buktinya betapa begitu banyak orang kaya, bukan? Tetapi bukankah nggak semuanya murah hati, ya kan? Ya kan? Bukankah begitu banyak orang kaya? Tetapi apakah mereka semuanya murah hati? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu orang kaya itu murah hati. Tetapi perhatikan ya janda ini ya. Ketika Nabi Elia berkata kepada janda ini, saya tidak akan ngulang ya, sudah hampir pukul 5. Padahal perempuan ini nggak punya roti sepotong pun ya. Cara Tuhan itu luar biasa ya. Dia itu menolong kita dengan cara yang impossible gitu ya kan. Ya kan impossible sebetulnya secara manusia bahwa si janda miskin yang nggak punya roti ini suruh ngasih roti bagi Nabi Elia. Luar biasa Tuhan itu. Tetapi apa yang diperbuat oleh janda miskin ini? Janda miskin ini bahkan dia nggak mendengar Tuhan sudah memerintahkan kepadanya ya. Padahal Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa aku telah memerintahkan seorang janda ya. Nah seringkali Bapak Ibu kita ini ya, seringkali Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi seringkali kitalah yang tidak ngeh gitu ya. Kitalah yang tidak mendengar suara Tuhan ya. Nah Bapak Ibu perhatikan ketika Tuhan menyuruh engkau dan saya untuk menolong orang lain atau untuk memberi kepada kerajaannya, sesungguhnya itulah cara Tuhan untuk menolong Anda. Ya kan? Kita melihat bagaimana janda miskin ini yang menyerahkan segenggam tepung terakhirnya untuk diolah menjadi roti dan dibagikan kepada Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu seringkali ya yang saya lihat orang, mohon maaf ya, seringkali yang saya lihat di kalangan umat Tuhan itu selalu kebiasaan mengasihani diri sendiri itu yang paling jahat kalau menurut saya ya, paling jelek gitu ya. Mengasihani diri sendiri itu seperti apa? Saya juga nggak punya gitu ya. Ada yang di sini yang ngomong begitu, jangan ya, jangan berkata engkau juga nggak punya. Perhatikan janda miskin ini. Janda miskin ini bisa berkata seperti itu, bukan? Saya juga nggak punya. Nabi Elia, saya juga nggak punya, nggak salah kamu minta sama saya. Mintalah sama orang kaya di situ. Kenapa minta sama saya? Saya juga nggak punya. Nah, apa yang terjadi kalau si janda miskin ini berkata kepada Nabi Elia bahwa dia tidak punya dan dia tidak memberikannya? Masih ingat firman Tuhan yang berkata, kepada siapa yang mempunyai dia akan diberikan, dia akan ditambahkan ya kan? Tetapi kepada siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dia miliki itu akan diambil daripadanya. Masih ingat firman Tuhan itu? Jadi sebetulnya sesungguhnya tidak ada orang yang gak punya sama sekali. Ada lah, mungkin cuma secangkir air yang kita punya. Tetapi ada kan secangkir air, bukan? Ya kan? Nah Bapak Ibu, ya perhatikan ya kebenaran firman Tuhan ini. Nggak ada satu orang pun yang istilahnya nggak punya apa-apa banget gitu ya. Ya sedikit pun masih ada toh. Sebotol air pun masih ada sebotol air, bukan? Jadi sesungguhnya ya itu kembali lagi kepada iman, bukan? Iman, apakah engkau percaya kepada firman? Perhatikan si janda miskin ini percaya kepada firman yang dibagikan oleh Nabi Elia. Nabi Elia berkata seperti ini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Perhatikan firman lagi ya, karena si janda mohon maaf Bapak Ibu, ada verifikasi di TikTok. Ya, perhatikan, tadi kita sudah belajar bahwa Nabi Elia selamat alias mendapatkan pemeliharaan Tuhan karena firman Tuhan yang dia dengar, bukan? Nah, sekarang si janda miskin ini selamat atau mendapatkan pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Oleh karena apa? Sekali lagi, karena dia mendengar firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, bukan? Dan apa? Dan taat, ya kan? Taat melakukannya. Butuh iman bagi kita untuk mendengar dan taat, karena itu nggak mudah ya. Karena caranya Tuhan itu seringkali di luar nalar. Karena sekali lagi kita berbicara tentang alam supernatural, bukan? Supernatural itu apa sih? Di luar natural, ya kan? Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saya kepengen mendapatkan penyediaan supernatural, maka kita juga harus mendengar dan mentaati hukum-hukum supernatural. Hukum supernatural itu apa? Ya firman Allah, karena firman Allah itu bekerja di area supernatural. Firman Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi, bukan? Firman Allah ini punya daya cipta. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya tidak tahu situasimu di mana. Mungkin engkau sedang terbelenggu oleh hutang pihutang. Mungkin engkau sedang ada di masa-masa paceklik, sama seperti Nabi Elia, sama seperti si janda miskin ini. Ya, tapi hari ini firman Tuhan datang kepadamu tidak kebetulan. Tetapi firman Tuhan mau mengkonfirmasi kepadamu bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan segala berkatnya bagi Anda, anak-anak kesayangannya. Engkau tidak ditinggalkan. Asal saja Anda dan saya mau mendengar firman-Nya dan mau mentaatinya. Bagaimana caranya mendengar? Sekali lagi, engkau bergaul erat dengan firman-Nya yang tertulis dan mulai berdoa. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya punya hutang besar gunung. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Belajar Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan ya. Kalau ngomong sama Tuhan itu jangan kayak ngomong satu arah. Ngomong gitu, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Udah gitu, dalam nama Tuhan Yesus, amin, pergi aja begitu. Nah, engkau tidak memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk ngomong. Bagaimana mungkin kau bisa mendengar ya? Pertama-tama ingat, baca firman, bergaul erat dengan firman. Yang kedua, engkau bisa berdoa, bertanya sama Tuhan, karena tidak semua kehidupan kita, masalah kita, kehidupan kita sehari-hari itu tertulis dalam firman ya. Mungkin ada prinsip-prinsip yang memang harus kita aplikasikan, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak tertulis. Nah, Bapak Ibu, engkau bisa tanya sama Tuhan. Ya kan? Bagaimana saudara saya yang saya kasih kesaksian itu berdoa, bertanya sama Tuhan karena dia nge-apply kerjaan gak dapet, akhirnya dia bertanya dan Tuhan kasih ide bagaimana dia pakai furniture bekas untuk diolah kembali dan dijual mahal. Luar biasa kan Tuhan itu caranya. Bukan Tuhan tidak mau memberkatimu, bukan Tuhan tidak memberkati engkau. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Tuhan kita itu jauh lebih murah hati
daripada apa yang dapat kita pikirkan. Masih ingat, saya ini waktu dulu cuman kepengen diberkati segede ini, tetapi ternyata Tuhan mau memberkati saya jauh daripada apa yang saya dapat bayangkan dan pikirkan. Bapak Ibu, itulah isi hati Tuhan sesungguhnya ya. Kalau saat ini mungkin engkau belum mengalami, mungkin karena engkau belum mengenal siapa Allah kita, engkau tidak tahu cara-caranya Tuhan, engkau tidak bergaul erat dengan firman-Nya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, karena sudah pukul 5 lebih 6 menit. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang nanya, gimana caranya mendengar suara firman? Atau bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu bisa ke siaran ulang saya ya. Di profil TikTok saya itu ada link untuk siaran ulang. Di situ Bapak Ibu bisa cari topiknya tentang mendengar suara Tuhan ya. Oke, kalau gitu mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh diingatkan betapa kami memiliki Allah yang luar biasa baik dan murah hati. Bahkan Engkau sudah memberkati kami dengan segala berkat rohani di dalam Kristus, di dalam surga. Segala sesuatu yang kami butuhkan sesungguhnya Engkau sudah sediakan. Tolong setiap kami Bapak di surga, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami jauh daripadamu, kami mengaku bahwa kami percaya kepadamu, tetapi kami menolak firman-Mu, kami jauh daripada firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami mengandalkan cara-cara kami sendiri dibandingkan kami mengandalkan Engkau, mengandalkan hikmat-Mu, pimpinan-Mu. Ampuni kami kalau kami lebih percaya kepada uang dibandingkan kami percaya kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sudah menjadikan uang bahkan mungkin sebagai berhala, sehingga saat ini kami ada di dalam situasi dijajah oleh si jahat dalam keuangan. Ampuni kami ya Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan setiap belenggu penyembahan uang, belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh juga sudah hancur, sudah patah. Kutuk kebinasaan sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan setiap roh-roh jahat yang menghalangi berkat-Mu saat ini keluar, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya saya perintahkan keluar sekarang. Tubuh, jiwa, roh setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan janji pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan sudah menjadi bagian setiap kami. Karena dosa-dosa kami semuanya sudah dihapuskan di atas kayu salib. Seperti tertulis di dalam firman-Nya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat dan menyesali dosa-dosa kami, mengakui dosa-dosa kami di hadapan Engkau ya Tuhan, maka Engkau setia dan adil, Engkau yang akan menghapuskan semua dosa-dosa kami. Dan dosa-dosa kami sudah dihapuskan di atas kayu salib. Oleh sebab itu saat ini berkat Tuhan menjadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya akan berdoa-doa berkat bagi Anda semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkanlah berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, toko-tokomu, sawah ladangmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Engkau bisa menjadi terang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini.
Roh Kudus, hamba-Mu mohon saat ini datanglah, lawatlah setiap kekasih-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Ada kuasa Tuhan mengalir, ada lawatan Tuhan mengalir sekarang, mengalir terus, mengalir. Jadilah engkau bebas sekarang. Segala sakit penyakit saya tolak, saya usir keluar semuanya. Kesembuhan adalah roti bagi anak-anak Tuhan. Itu adalah hak daripada anak-anak Tuhan yang sudah dibayar oleh darah Yesus. Oleh sebab itu dikatakan oleh bilur darahnya, kami sudah sembuh. Dan kami terima kesembuhan itu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit kepala sekarang jadilah bebas, sembuh. Sakit kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung saat ini, lambungmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sembuh sekarang. Yang sesak dada, jadilah engkau bebas sekarang. Dadamu gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya memberkati semua organ di dalam tubuhmu, semua organ di dalam tubuhmu, pankreasmu, liver, ginjal, jantung, semuanya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Berfungsi dengan baik, diberkati semuanya, peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sakit kepalamu sekarang hilang. Tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Pankreasmu berfungsi dengan baik, gula darahmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar, tidak ada lagi penyumbatan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk lawatanmu. Yang sakit lutut, yang sakit persendian, sekarang juga saya perintahkan semua sakit penyakit di tubuhmu, di tulang-tulangmu, di sendi-sendimu, sekarang juga saya perintahkan pergi, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh pegang tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit ya, sebagai respon bahwa kau mau didoakan. Bapa di surga, lihatlah anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Saya serahkan ke dalam tanganmu. Kasih Tuhan mengalir sekarang, membebaskan engkau. Sakit-sakit di sendimu sekarang bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di sendi-sendimu sekarang sembuh. Sakit di lututmu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di tulang, di persendian, di kaki, tangan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mengalir. Bapak Ibu, kalau ada kepahitan, lepaskan dulu kepahitan itu ya, supaya jangan menghalangi kesembuhanmu ya. Kemarin saya ada mendoakan seorang ibu ya, yang Roh Kudus kasih tahu saya bahwa beliau itu pernah menyimpan kesakit hati gitu ya. Dan ketika saya membimbing ibu ini melepaskan sakitnya, sakit hatinya, perhatikan Bapak Ibu, sakitmu yang fisik itu ya tergantung daripada jiwamu. Ya kan, kalau jiwamu sehat, kata 1 Yohanes 1 ayat 3 yang kemarin saya bagikan, tubuhmu juga akan sehat ya. Bahkan berkat-berkat jasmani juga engkau akan nikmati kalau jiwamu itu makmur duluan ya. Bapak Ibu ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, engkau yang sudah bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang menyembuhkan terlebih dahulu sakit di hatimu, trauma masa lalumu disembuhkan oleh kasih Tuhan. Dan saat ini juga kasih Tuhan yang menyembuhkan sakit-sakit di tulangmu sembuh sekarang, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Kesaksian ibu itu ada saya upload di TikTok saya ya, bagaimana tadinya yang frozen shoulder ya, nggak bisa diluruskan, tangannya bisa lurus ya, karena Tuhan mengasihi
ibu itu ya. Tuhan bukan hanya mengasihi ibu itu, tetapi Tuhan mengasihi Anda semua yang ada di live streaming ini ya. Bapak kita yang di surga sangat mengasihi Anda. Oke, puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah beracara, Engkau yang sudah membebaskan, Engkau yang sudah menyembuhkan, Engkau yang sudah memulihkan, bahkan Engkau yang sudah memberkati ya Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu, mari kita kembali akan menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oke. Ada request kah lagunya? Sendi-sendi saya pasti sembuh. Kakak Sylvia, ya. Kalau mau didoakan secara khusus boleh nanti saya undang naik ke atas ya. Kalau Bapak Ibu yang malu-malu boleh ke profil TikTok saya, di situ ada nomor HP saya. Boleh dicatat ya, atau sekarang saya bacakannya dicatat. Nanti dari tim yang akan mendoakan ya, entah Bu Esther, entah Bu Eli atau saya, atau kita bersama-sama yang akan mendoakan. Nomor HP saya 0823 1599 2960. Sekali lagi 0823 1599 2960. Ya Bapak Ibu, terima kasih Kakak Zoro yang sudah mengingatkan doa air minyak, betul. Oke, mari kita berdoa untuk air dan minyak. Bapak Ibu yang mau didoakan ya, boleh pegang air dan minyakmu seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bawa air dan minyak ini ke hadapan-Mu. Curahkanlah berkat-Mu saat ini atas air dan minyak ini. Diberkati, disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga air dan minyak ini akan mengerjakan tanda-tanda heran yang ajaib, menghancurkan semua kuasa-kuasa jahat, membebaskan orang yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Akan terjadi mukjizat, kemenangan, terobosan lewat air dan minyak ini. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu bisa minum dan bisa oleskan minyak dengan iman ya. Maka engkau akan mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Oke, kalau begitu mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Oke, kalau nggak ada request, saya naikkan pujian kesukaan saya ya. Kesukaan. Kesukaan saya lagunya apa? Lagunya Well-Young ya. Mohon maaf, bukan Well-Young, Warren Sihotang. Iya sih, Well-Young juga kesukaan saya juga. Aku diberkati. Kami semua diberkati, bukan hanya saya yang diberkati ya. Kita semua diberkati, puji Tuhan. Aku diberkati
sepanjang hidupku diberkati. Ayo Bu Esther joget. Bila bangun Pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa ya Bapak Ibu, sakitnya apa dituliskan dulu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, yang mau kasih kesaksian juga boleh ya, yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh juga ya kasih kesaksian. Nah, yang mau didoakan secara khusus juga boleh ya. Nah, kalau untuk hutang piutang, tadi saya sudah doakan ya, saya sudah patahkan kutuknya, saya sudah usir roh jahatnya, saya sudah doakan doa berkat. Nah, Bapak Ibu terima aja ya. Saya perkatakan saat ini ada jalan keluar untuk membayar hutang piutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Ada penyediaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Engkau diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau sungguh tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika saya berdoa ini, saya nggak sendirian, ada kuasa Tuhan ya, ada Roh Kudus, ada malaikat-malaikat Tuhan. Jadi Bapak Ibu terima saja dengan iman. Ya, saya bisa merasakan betul apa kehadiran, bahkan kehadiran malaikat-malaikat Tuhan dan kuasa Roh Kudus di tempat saya. Dan kuasa Tuhan ini tidak dibatasi oleh layar monitor ya. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus,
Ya, yang sakit khususnya ya, kalau untuk pergumulan ekonomi, tadi saya sudah doakan. Untuk pergumulan ekonomi sudah saya doakan, jadi saya tidak akan mendoakan lagi. Untuk yang lain, untuk yang sakit, gitu. Hmm, kayaknya semuanya sakit kepala tadi sudah didoakan ya. Oke lah, saya doakan kembali ya Ibu Nana. Saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang. Roh sakit kepala keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Nana sekarang, mengalir, menjamah engkau, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Tekanan darahmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang sudah membebaskan engkau sekarang, sakit kepalamu saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Puji Tuhan ya. Ibu Nana, apa yang engkau rasakan? Kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah engkau. Ibu Nana, engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh. Boleh tuliskan di komentar apa yang engkau rasakan ya, Kakak Nana ya. Kakak atau Ibu sih? Ya, boleh tuliskan di komentar apa yang kau rasakan tuh. Tadi kuasa Tuhan sudah menjamahmu ya. Oke. Kakak Ceruntuane ya. Bantu doa Bu biar saya tidak sakit lagi. Oke, saya memberkati tubuhmu, memberkati kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati juga hatimu, ya diberikan hati yang baru, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Kakak DC, kalau mau jaga hatimu ya, supaya sakit penyakit itu tidak masuk lagi ke dalam tubuh kita. Ya, kita harus menjaga apa? Menjaga gaya hidup kita dan menjaga hati kita. Karena sakit penyakit itu seringkali masuk lewat, yang pertama lewat jiwa kita dulu ya. Kakak ini Tompul LDL, sakitnya sakit apa suaminya? Kalau mau didoakan secara khusus, oh iya, saya undang naik ke atas ya. Mohon maaf sebentar, saya ganti dulu. Shalom. Shalom. Dengan siapa nih? Ibu, dengan ibu siapa? Boleh buka kameranya, Kak? Halo, selamat pagi. Salam Bu. Shalom, dengan Pak siapa nih? Pak Irawan Bu. Pak Stompul. Oh iya, Bapak bisa buka kameranya, Kak? Nggak bisa Bu, on cam Bu. Oke, Bapak sakit apa? Pak, apa yang bisa dibantu, Pak? Sakitnya apa? Baru tadi semalam sore kan baru pulang dari rumah sakit. Ya, Nah, udah 1 minggu dirawat di rumah sakit mulai Senin malam. ya. Sakitnya apa, Pak? Dokter ponisnya jantung dan penurunan fungsi ginjal. Iya, iya. Oke. Sekarang badannya ngerasa gimana? Lemes ya? Lemas. Oke. Oke, kita berdoa ya. Bapak percaya bahwa oleh bilur darahnya kita sudah sembuh. Amin. Ya, Bapak percaya bahwa segala kutuk kita sudah dihapuskan di atas kayu salib. Percaya? Amin. Ya, itu kutuk itu ya, kutuk keturunan.
Oke, saya berdoa ya. Mari kita berdoa untuk Bapak Irawan. Ya, oke. Mohon maaf, Bapak usia berapa? Usia 46, Bu. Hmm, iya, iya. Bapak gaya hidupnya juga sempat itu ya, sempat salah ya gaya hidupnya ya. Iya, iya Ibu, kuakui Bu. Ya, em, Bapak udah sempat minta ampun sama Tuhan. Udah Bu. Saya bimbing ya, Bapak minta ampun ya. Eh, Iya Bu. oke, sama satu hal lagi, ya, oke. Bapak suka minum-minum dulu ya? Iya Bu. Hidup salah memang dulu atau masih muda Bu. Ya, mohon maaf satu hal lagi, tapi di publik lagi ya. Kalau mau nanya nggak enak gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya doakan ya. Bapak minta ampun dulu. Nanti saya akan berdoa. Sama sebelum itu, Pak Irawan, apakah ada Iya orang-orang yang Bu. Bapak belum ampuni? Ya Bu. Ya, Bapak lepaskan dulu pengampunan ya. Em, Kalau perlu Bapak minta maaf sama orang-orangnya. Bisa pakai text message aja. Pesan singkat bahasa Indonesianya ya. Nggak usah mendramatisir gitu ya kesalahan apa. Tetapi Bapak bisa minta maaf sama orang-orang yang sudah Bapak Iya sakiti Bu. ya. Oke, sekarang saya akan berdoa untuk Bapak Irawan. Bapak ikutin dulu doa saya, baru saya akan berdoa untuk Bapak ya. Tidak ada yang Iya mustahil Bu. bagi Tuhan. Engkau harus percaya, Amin Bu. engkau harus percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, seperti tertulis dalam firman-Nya, kalau kita sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, maka kalau kita ngakuin dosa kita sama Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Dia yang akan menghapuskan semua kutuk dosa kita ya. Amin. Bapak harus pegang itu ya. Dan Bapak sendiri yang harus berjuang karena ada area peperangan masing-masing ya, tergantung dari eh, pintu gerbang mana yang kita buka untuk si jahat berkuasa. Misalnya dalam hal ini kan Bapak pintu gerbang dosa yang Bapak buka itu sudah mengizinkan si jahat untuk berkuasa dalam hal sakit penyakit ini. Saya akan doakan sebentar. Oke, ikutin doa saya. Bapak di surga, Bapa di surga, mohon belas kasihanmu, mohon belas kasihanmu. ampuni saya Ampuni saya kalau selama ini kalau selama ini saya sudah berdosa terhadap Engkau. saya sudah berdosa terhadap Engkau. Ampuni saya gaya hidup saya yang salah. Ampuni saya dan gaya hidup saya yang salah. Kalau dulu saya Kalau dulu saya hidup mabuk-mabukan, hidup mabuk-mabukan, mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan daging. Bapak ada satu dosa yang Bapak tahu tapi saya nggak mau sebutkan. Bapak boleh akui ya dosa itu ya. Kalau dulu saya sering ngapain gitu ya. Tahu kan Bapak apa yang saya maksud? Nggak apa-apa dok, bisa diungkapkan. Jangan kali ya ini di publik. Eh, Oh. Iya ya, Bu. kalau saya dulu, yang sekarang diingatkan Roh Kudus deh, Roh Kudus tolong ingatkan Pak Irawan, kalau ada dosa-dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, satu dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, saat ini Roh Kudus tolong ingatkan Pak Tompul, sekarang diakui juga, Bapak boleh akui di dalam hati, nggak usah disebutkan ya, karena ini di publik. Eh, akui
Bapa di surga, saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, katakan seperti itu. Bapa di surga, saya sungguh menyesal dan saya sungguh-sungguh bertobat Untuk, untuk nah Bapak sebutkan apa itu? Itu yang kau bilang hari itu. Ingat kau? Itulah. Ampun ya Tuhan. ampun ya Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sudah Pak Tompu? Udah. Oke, ya. Sekarang Bapak ingat orang-orang yang Bapak belum ampuni. Sekarang kita mau lepaskan pengampunan ya. Ikuti doa saya, Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya juga ampuni saya juga kalau saya masih menyimpan kalau kebencian saya masih menyimpan kebencian kepada orang-orang yang menyakiti saya. kepada orang-orang yang menyakiti saya. Saat ini dengan pertolongan Roh Kudus, Saat ini dengan pertolongan Roh Kudus, saya mau mengampuni. saya mau mengampuni. Ya, Bapak boleh sebutkan satu persatu di dalam hati, boleh, siapa aja. Ya udah, mungkin lagi sadari aku aja apa. Jadi aku mengampuni Tuhan, biar saya bisa mengampuni. Dokun warna pasti ada itu. Untuk keluar kadang-kadang cara. Udah, Bu. Udah ya. Terima kasih Bapak di surga, Engkau sudah mendengar setiap pengakuan dosa daripada Pak Setompul, Engkau yang sudah menghapuskan setiap kutuk dosanya. Pak Irawan sudah dihapuskan di atas kayu salib. Saat ini hambamu membawa Pak Irawan ke dalam tanganmu. Amin. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Irawan. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kebinasaan. Sudah hancur, sudah patah atas Pak Irawan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan roh sakit penyakit, roh yang mengganggu di jantungmu, yang mengganggu di ginjalmu. Saat ini saya perintahkan keluar semuanya. Keluar semuanya. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Bapak Sitompul. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir, kesembuhan mengalir saat ini, memperbaiki jantungmu. Jantungmu sekarang berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik. Peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal, dan saat ini saya memberkati ginjalmu Amin. sekarang fungsinya normal dalam nama Tuhan Yesus. Fungsinya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sekarang mengalir menjamah Pak Sitompul, terus dijamah oleh kuasa Tuhan. Amin. Mengalir sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, dialiri oleh kuasa Tuhan. Bahkan peredaran darahnya dialiri oleh darah Yesus. Terima kesembuhan daripada Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang badanmu gak lemas-lemas lagi, badanmu segar sekarang oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kau diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu. Amin, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Pak Yesus. Irawan, puji Tuhan. Pak Irawan sekarang badannya udah ringan, udah enak. Tuhan. Ya, Agak gimana? ringan, Bu. Udah ringan, udah agak ringan ya, Ringan, puji Bu. Tuhan. Udah ringan ya. Kepala tadi panas, sekarang agak enak. Ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Terus Tuhan. Haleluya.
Pinggangnya gimana? Ginjalnya? Pinggangnya? Pinggangnya masih agak enakan juga, Bu. Puji Tuhan. Mengucap syukur dulu sama Tuhan. Puji Kau terima. Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Ya, terima kasih ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Sekarang lebih enak lagi, Bapak. Coba rasakan sekarang lebih enak lagi. Kuasa Tuhan mengalir terus. Kepalanya sekarang lebih enak lagi, pinggangnya Amin. lebih enak Amin, lagi. Bu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih enak lagi kan sekarang? Iya, Bu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kepala kepala langsung terasa enak. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Iya, Yesus puji mengasihi Tuhan. Bapak. Tuhan Pak, Yesus. ya Tuhan Yesus dahsyat. Pak Sitompul, Bapak ucapkan terus doa seperti ini. Ini kan karena ini kan peperangan ya. Darah Yesus yang sudah Amin. Iya, ampuni, Bu. sudah sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh saya. Saya tolak semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak ucapkan terus seperti itu ya. Apapun yang Bapak Iya, Bu. rasakan, ini namanya peperangan ya. Peperangan kenapa? Tuhan Yesus sudah bayar semua harga daripada kesembuhanmu di atas kayu salib. Itu yang harus Bapak pegang ya. Dan Bapak harus Amin. Dalam tolak darah semua sakit Yesus. penyakit. Saya tolak semua sakit penyakit karena darah Yesus sudah Amin. menyembuhkan saya. Ya Bapak sering-sering Amin. Tuhan perkatakan itu Yesus. ya. Oke, kalau gitu Pak Irawan, saya pamit dulu ya. Saya Ya, turunkan terima dulu. kasih Bu doanya, Bu, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Oke, kasih semuanya. Shalom. Shalom. Oke, saya rasa sudah cukup ya kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Ada Kakak Wirawati, Kakak Mimin, Kakak Joyce, Kakak Endang Kusuma, Kakak Henzo, Kakak Suila, Kakak Sylvia, ya, Kakak siapa lagi? Pak Tober, Pasaribu, Shalom, ya Kakak Dewi, Kakak Desi. Siapa lagi ini? Saya baca komentar ya. Ibu Eli, semangat ya. Terus Kakak Fabio, Kakak Novika, Kakak Risa, Kakak Arthur, Kakak Cidel, Kakak Eldoan. Pagi Bu, tolong doakan kepada Tuhan Yesus untuk pemulihan syaraf saya yang sakit. Kakak Eldoan, boleh kontak HP saya ya. HP saya ada di profil TikTok saya, di situ disematkan nomor HP saya. Nanti menyusul ya. Nanti tim akan berdoa, akan menghubungi Bapak untuk didoakan. Nomor HP saya 0823 15992960. Sekali lagi 0823 15992960. Bisa dicatat yang belum sempat didoakan. Boleh dicatat ya. Ya Bapak Ibu yang belum sempat nonton dari awal, Bapak Ibu bisa ke profil TikTok saya. Ya, ke TikTok saya ada profilnya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya ya. Saya percaya firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, oke. Ya, Kakak Lasma boleh ke kontak saya langsung ya ke HP saya. WA only ya Bapak Ibu, jangan telepon. Oke, saya sebutkan ulang ya. 0823 15992960. 0823 15992960. Nanti saya akan bagikan formulir singkat. Bapak Ibu mohon diisi ya sesuai dengan instruksi, karena kita ini mendoakan ya menurut pimpinan Roh Kudus, bukan karena asal berdoa gitu ya. Sekali lagi 0823 1599 2960. 0823 15992960. Jadi nanti saya akan WA, balas respon WA dengan formulir yang harus diisi seperti nama ya,
dan lain sebagainya, sakitnya apa ya, supaya nanti ya diisi dulu sesuai dengan instruksi ya. Nanti kita yang akan menghubungi Bapak atau Ibu. Oke, terima kasih semuanya untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Esther. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.